Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi melipat dan mengunci meja, serta menyimpan sandaran kaki dan layar video ke tempat semula. Pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih. It's been a while since we felt the way we did back when we were dumb and younger. It's been a while since. Apa kabar? Ya, ini gue mau kenalin, dia Priscil dari Mahakopea Specialty Base-nya di Bali, ya nggak? Iya. Ini sekarang dengar udah ada brand baru lagi ya. Iya, benar banget. Apa nih Mbak? Ini namanya Mahakopea. Jadi kita itu Indonesian Specialty Coffee Supplier. Jadi seperti yang kita tahu, Indonesia itu kan terkenal dengan Arabikanya. Dari Sabang sampai Merauke, semua kopinya itu punya karakter yang Beda-beda ya. Jadi beda ketinggian, beda daerah, beda air, beda treatment, itu akan menghasilkan rasa yang berbeda-beda. Untuk spesifikasinya ini Mahakopea lebih cenderung ke kopi mana nih Mbak? Kalau kita karena kita juga base-nya di Bali, jadi kebanyakan kita pakai kopi Bali. Tapi itu pun kita ambil yang red cherry-nya. Oh yang cuma red cherries-nya aja? Iya, gitu? jadi benar-benar yang udah matang di pohon, yang manis, supaya kualitas kita juga lebih konsisten. Oh, oke, jadi memang rasanya lebih nggak strong ke asam atau pahit, emang manisnya keluar ya kalau dari bir sini. Jadi kalau misalnya Mahakopea ini, kita cuma petik yang red cherry saja. Jadi benar-benar buah yang udah matang. Oh, iya. Jadi yang benar-benar udah bagus banget tuh. Iya, jadi supaya kita standarnya juga konsisten. Terus kalau di Bali, di sini sendiri distribusinya udah berapa besar ini? Jadi kita udah supply ke beberapa restoran dan cafe, juga ada di co-working space, juga ada di beberapa office di Jakarta. Oh, jadi udah lumayan nyebar gitu Iya, ya? lumayan. Peningkatannya juga lumayan ya? Iya, jadi kebanyakan customer kita merasakan revenue-nya naik setelah main produk kita. Oke, berarti bukti kan ya, bin Indonesia ini nggak kalah sama bin Gak kalah, dan benar-benar unik ya. Di Mahakopea kita cuma menyediakan Indonesian Specialty Tea. Kenapa cuma bin Indonesia? Karena bin Indonesia itu sebenarnya sangat unik sekali. Dari Sabang sampai Merauke semua punya taste note yang berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya orang-orang mengira kopi itu rasanya cuma pahit atau asam, sebenarnya kopi itu punya banyak taste note. Jadi ada kayak herb, ada floral, ada dark chocolate, ada caramel, ada sweet aftertaste juga, dan macam-macam yang lainnya. Mungkin itu yang sebenarnya Mahakopea pingin
ingin mengedukasikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Jadi seperti yang udah banyak orang tahu, sekarang peminum kopi itu banyak yang lari ke manual brew. Jadi seperti Aeropress, V60, French Press, Siphon, dan lain-lain. Kenapa? Karena dengan cara-cara manual brew itu semua taste note yang ada di kopi akan lebih terasa. Lebih keluar dan kerasa banget gitu Iya, ya. semua taste note yang ada di kopi akan lebih keluar dan lebih terasa. Oke. Ini itu namanya by the way Maha Coffee kayaknya unik banget sih Mbak. Ini ada artinya tersendiri nggak sih sebenarnya? Ada dong. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya kan namanya Maha Coffee ya. Mungkin banyak orang juga nanya apa sih Iya. Maha Coffee ya, Iya, karena unik banget nih iya namanya. bukan bahasa Inggris bukan, bahasa Indonesia bukan. Jadi kata Maha sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya great atau besar. Great. Iya. Sedangkan Coffea itu diambil dari bahasa Latin yang artinya pohon kopi. Oh, Jadi kalau jadiin satu jadi the great coffee. Great Coffee Tree ya. Iya. Kopi yang punya grade bagus lah ya. Iya, kualitas bagus. Oke. Dan kalau kita lihat juga dari logonya itu, kita terinspirasi dari kerajaan Majapahit. Oh, ini kerajaan Majapahit. Iya, yang kita modifikasi juga. Oh, gelang tajam-tajam gini. Itu mau dimakan. Jadi kerajaan Majapahit itu kan dulunya itu menyebar ke seluruh Asia sampai Fiji sampai Madagaskar. Jadi harapan kita kopi Indonesia itu akan terkenal sampai ke seluruh dunia. Wow. Dan seluruh dunia. Iya. Ya, memang si kopi Indonesia ya selama ini juga memang cukup terkenal ya di dunia ya. Iya. Bahkan untuk supply ke luarnya juga masih kurang banyak ya. Iya. Karena Makanya memang terbukti enak sih ya, kualitasnya juga memang benar-benar good lah ya, berani Iya. diadu dengan negara lain. jadi produksi kita ada di Bali. Tapi kita juga ada kopi-kopi dari Aceh, dari Toraja, dari Flores, dari Bali. Untuk roastingnya aja di Bali Untuk ya. roastingnya kita di Bali. Dan kita juga bisa buat kayak customized blend. Jadi mungkin belum banyak yang tahu kalau kopi itu sebenarnya punya taste note. Jadi kopi itu nggak cuma pahit atau asam, tapi ada juga herb, floral, dark chocolate, caramel, dan lain-lain. Jadi kita lebih pingin customer itu ngerti tentang taste note itu, dan kita bisa combine taste note itu. Kita bisa custom blend. Oke, jadi di blendnya dengan custom dengan kopi A, B, C. Ya, gitu ya. menyesuaikan taste note yang Taste note yang itu ya. Oke. Oke. Jadi kopi Indonesia itu rasanya unik dan menarik. Asal kita memperhatikan prosesnya dari dulu ke hilir. Jadi dari ketinggian perkebunan kopi sendiri, terus gimana kita menanamnya, apakah airnya juga cukup, setelah itu bagaimana kita memanennya, juga varietas apa yang kita tanam. Setelah itu yang paling penting adalah prosesnya. Iya, gitu banget. Iya. Ini perlu dicoba nih. Jadi kita sebagai orang Indonesia ya kita harus cinta juga produk lokal. Betul. Dan kita pengen kopi Indonesia terus mempunyai minat yang banyak, lebih banyak, dan dengan peminat yang banyak kita tentu harus naikin kualitas juga kan. Betul, dan kita harus menjaga supaya kualitasnya juga konsisten. Terjaga ya. Iya. Oke. Sekarang kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih Mbak Prisil dan Mbak Sofia. Semoga kopi yang bisa seperti nama Maha dari Sang Sapta. Oke. Makasih banyak loh. Sama-sama. Oke, waktunya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Bye.